Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kawan-kawan pajak di seluruh Indonesia. Hey! Selamat datang di podcast KPP pertama Tebing Tinggi. Sebelum memulai materi nih, alangkah baiknya kawan pajak klik like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan pajak yang menjalankan. Semoga diberi kelancaran menjalankan ibadah puasanya. Perkenalkan, saya Hasan, penyuluh pajak KPP pertama Tebing Tinggi. Dan perkenalkan juga rekan-rekan saya sekaligus narasumber, yaitu ada Bang Abdi Robin Limbong, bisa dipanggil Bang Robin. Dan Bang Saya Ahmad Putra Jaya, biasa dipanggil Putra. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tema seputar NIK dan SPT ya Bang ya? Iya. Karena kan lagi relevan nih dengan kondisi sekarang, bahwasannya wajib pajak kan wajib lapor SPT tuh. Nah, ini adalah musim-musim pelaporan SPT dan sudah bulan Maret juga. Nah, untuk orang pribadi kan itu batasnya nanti akhir Maret tuh, dan badan juga di akhir April. Nah, mungkin nanti lebih dalamnya kita akan bahas dengan narasumber kita, Bang Robin dan Bang Putra. Nah, yang kita tahu nih Bang, kan sekarang itu ada ya aturan atau undang-undang di tahun 2021 bahwasanya di situ memuat NIK digunakan menjadi NPWP. Nah, itu gimana Bang? Benar nggak itu Bang? Ya, Bang Hasan, terima kasih pertanyaannya. Jadi kawan pajak semua, untuk alat administrasi perpajakan, kalau dulu kan kita mengenal NPWP, nomor pokok wajib pajak, itu nomornya 15 digit. Itu beda sendiri daripada nomor KTP. Nah, tujuannya adalah supaya nanti alat administrasi perpajakannya jadi satu. Tidak perlu lagi banyak kartu-kartu di dompet. Jadi tidak perlu lagi kita pusingin nomor NPWP saya atau nomor apapun itu. Jadi semua nanti tujuannya adalah berpusat ke nomor KTP atau NIK supaya lebih mudah juga. Gitu, Bang. Oh, berarti dia single data ya, data Indonesia gitu ya Bang ya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah juga gitu ya Bang ya. Nah, lalu Bang, untuk memvalidasi nih atau membenarkan bahwasanya NIK ini adalah NPWP, apakah benar Bang harus divalidasi? Ya, jadi terkait nomor KTP tadi atau NIK tadi, itu kawan pajak tidak serta-merta langsung diklaim sebagai wajib pajak. Jadi kawan pajak harus melakukan validasi dulu agar nanti di sistem kami juga terbaca bahwasannya dengan nomor KTP ini sudah wajib menjalankan kewajiban perpajakannya. Berarti tarik mundur dulu Bang. Berarti kita harus tahu nih kapan sih kita menjadi wajib pajak gitu loh. Yang paling pertama itu adalah persyaratan subjektifnya dulu, atau kita ya sebagai warga negara Indonesia sudah berumur 18 tahun ke atas. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah persyaratan secara objektifnya. Persyaratan objektifnya itu adalah berupa penghasilan gitu. Jadi kalau misalkan nih ada anak sekolah dia belum umur 18 tahun tapi dia sudah punya pekerjaan, misalkan ada endorse atau apapun itu dia sebenarnya belum wajib ya menjalankan kewajiban perpajakannya, belum wajib dan belum bisa dikatakan sebagai wajib pajak. Nah, maka dari itu adalah solusinya dia bisa nih melaporkan penghasilannya itu dengan NPWP atau nomor KTP orang tuanya nanti. Gitu. Jadi jangan sampai salah nih kawan pajak. Saya kan udah punya KTP, umur saya masih 17 tahun misalkan. Apakah langsung saya lapor pajak? Tidak. Jadi kewajiban tadi, persyaratan tadi harus dipenuhi dulu, subjektif dan objektifnya. Nah, ketika sudah terpenuhi, kawan pajak bisa lakukan validasi ke kantor pajak terdaftarnya kawan pajak. Misalkan domisili kawan pajak di Tebing nih, ya, silakan datang ke kantor pajak Tebing Tinggi, lakukan validasi KTP. Gitu. Lain cerita, misalkan ternyata saya sudah punya Pak NPWP-nya yang 15 digit nih. Apakah saya harus tetap melakukan validasi? Ya, tetap, betul. Jadi nanti kawan pajak validasinya yang sudah punya NPWP 15 digit itu bisa dua cara, secara online ataupun langsung datang ke kantor pajak terdaftar kawan pajak. Nah, secara online itu bisa melalui aplikasi DJP Online, Bang. DJP Online juga. Ya, di aplikasi DJP Online itu nanti kawan pajak bisa langsung validasi nomor KTP. Nah, setelah validasi barulah kawan pajak ketika nanti tanggal efektifnya yaitu 1 Juli, Bang ya. 1 Juli nanti kawan pajak, jadi diingat kawan pajak ya. 1 Juli itu kawan pajak sudah wajib
telah melakukan validasi gitu. Jadi masih ada beberapa bulan lagi nih, sekitar kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Itu kawan pajak masih bisa menggunakan NPWP 15 digit. Tapi kalau misalkan nanti sudah di tanggal 1 Juli, itu mau nggak mau kawan pajak harus menggunakan KTP. Oke. Berarti Bang untuk kawan pajak yang punya NIK nih, nggak serta-merta langsung ada NPWP-nya gitu ya Bang, yang harus divalidasi dulu gitu Iya, ya Bang ya. betul. Dan syaratnya juga harus terpenuhi, baik subjektif dan objektifnya gitu ya Bang ya. Dan kalau misalnya mau divalidasi, NIK-nya menggunakan DJP online tadi ya Iya. Bang ya, dan harus login ke DJP online kawan pajak semuanya gitu. Nah Bang, berarti sarana validasinya hanya itu aja Bang, dari DJP online aja, atau ada sarana lain untuk wajib pajak mau validasi NIK-nya gitu? Sejauh ini kalau untuk online ya hanya lewat DJP online Bang. Di luar itu kawan pajak mau nggak mau harus datang ke kantor pajak terdaftar, karena di situ kami kan tidak hanya memvalidasi nomor KTP-nya, pasti wajahnya dan data-data biometrik lainnya. Itu tujuannya sebenarnya itu. Oke, berarti untuk kawan pajak yang tadi kata Bang Robin, ditarik mundur nih ya Bang ya? Iya. Nah, kalau misalnya memang belum divalidasi dulu di CP online. Tapi kalau sudah terdaftar di tahun ini, 2024, udah otomatis nggak Bang? NIK jadi NPWP? Ya, jadi kalau misalkan yang 2024 nih, misalkan nanti 1 Juli baru terpenuhi persyaratannya nih, subjektif dan objektif. Itu kawan pajak tidak otomatis. Jadi kawan pajak harus datang ke kantor pajak untuk melakukan validasi NIK tadi supaya NIK itu menjadi aktif sebagai wajib pajak. Oke, gitu ya Bang ya. Lagian juga sekarang sarana pendaftaran NPWP sudah bisa online ya Bang ya? Sudah bisa online. Masukin NIK sama nomor kakak juga ya Bang Ya, ya? betul. Jadi mungkin dia nanti auto ngebaca dan auto valid ya Bang jadinya Iya. ya untuk di DJP online-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong nih kan kita kan lagi lapor SPT nih, lagi musim pelaporan SPT. Nah, kira-kira kawan pajak pasti sudah pada laporan nih ya Bang ya? Atau Sudah. kalau misalnya yang belum lapor, nanti bisa kita kasih tahu cara pelaporannya seperti apa, bagaimana skemanya. Nah, kalau untuk cara pelaporan SPT nih Bang, ini gimana nih Bang Putra? Ya, Untuk kawan pajak ini? ya, Bang Hasan. Jadi kawan pajak untuk SPT tahun sendiri kan, sebagaimana kawan pajak sudah ketahui ya, itu merupakan sarana pelaporan kita ya sebagai wajib pajak untuk melaporkan penghitungan kita, pembayaran pajak kita, ya baik berupa objek atau bukan objek pajak kita, termasuk harta dan kewajiban atau utang kita, ya. Dan itu semua dilaporkan dalam SPT tahunan kawan pajak. Nah, kawan pajak SPT tahunan ini kan terdiri dari dua macam ya, Bang Hasan ya. Ada SPT tahunan orang pribadi, ada SPT tahunan badan. Nah, tata cara pelaporannya sendiri, DJP sendiri sudah menyediakan sarananya, bisa langsung datang ke KPP terdekat ya dengan mengisi formulir SPT tahunan, atau sekarang kawan pajak sudah bisa melakukannya secara daring atau secara online kawan pajak melalui DJP online ya kawan pajak. Seperti itu kira-kira Bang Hasan tata cara pelaporan SPT tahunan. Oh, gitu ya Bang ya. Kalau misalnya nih Bang, kawan pajak belum lapor, masih sempat nggak lapor nih Bang hari ini Bang? Ya. Batas lapornya kapan gitu Bang? Ya kawan pajak, jadi untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan kawan pajak untuk orang pribadi ya perlu dicatat kawan pajak, batas waktunya adalah 31 Maret ya setiap tahunnya. Nah, pajak ini sudah tanggal Tanggal 15. 15 ya, tanggal 15 nih, 15 Maret kawan pajak. Jadi batas waktunya sekitar 15 hari lagi nih kawan pajak. Sampai dengan batas 31 Maret. Jadi kawan pajak kami ingatkan sekali lagi bahwasannya segeralah lapor saat ini juga, hari ini juga, sebelum batas waktu berakhir, begitu kira-kira Bang Hasan. Oke, kalau misalnya nih Bang, kawan pajak kan Bang ya, Hmm. telat nih lapor, mungkin ada keperluan atau kesibukan kan jadi Hmm. lupa untuk lapor pajaknya. Ya. Itu sanksinya apa sih Bang kalau misalnya kita telat lapor pajak atau nggak lapor pajaknya gitu? Ya, jadi kawan pajak perlu kami tekankan bahwasannya batas waktu pelaporan itu digunakan sebagai batas waktu, karena kalau lewat kawan pajak itu akan dikenakan denda administrasi nantinya Bang Hasan ya. Jadi kawan pajak kalau nantinya lewat, misalnya lewat 31 Maret ini ya untuk orang pribadi atau 30 April untuk SPT badan, maka kawan pajak akan dikenakan namanya denda administrasi. Nah, untuk orang pribadi itu sebesar 100.000 ya, sedangkan untuk SPT badan itu sebesar 1 juta rupiah kawan pajak. Nah, tapi besar denda administrasi ini kawan pajak juga perlu menunggu namanya surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh KPP. Jadi kawan pajak setelah menerima surat tagihan pajak dan di situ tertera besarnya tunggakan pajak ya terkait denda administrasi maupun denda keterlambatan pembayaran pajak, maka kawan pajak di situ sudah terutang ya, sudah terutang denda administrasi karena keterlambatan, baik itu keterlambatan lapor maupun keterlambatan pembayaran. Seperti itu kira-kira Bang Hasan. Oke,
Nah, kalau untuk sarana Bang, pelaporannya tuh gimana Bang? Sarana pelaporannya Ya. dari kawan pajak ini. Sarana pelaporan seperti tadi sudah kita jelaskan, kawan pajak ada namanya sarana pelaporan secara daring atau online. Nah, di situ kawan pajak bisa melaporkan secara online melalui aplikasi ataupun web djponline.pajak.go.id. Nanti untuk kawan pajak yang berprofesi sebagai karyawan, ya itu bisa menggunakan namanya e-filing, Bang Hasan. Nah, e-filing. Nah, sedangkan untuk yang berprofesi sebagai pengusaha ataupun pekerjaan bebas, kawan pajak bisa menggunakan e-form, atau untuk SPT Badan juga menggunakan e-form seperti itu yang ada di djponline.pajak.go.id, begitu kira-kira. Oh, berarti kawan pajak ini Bang bisa lapor online Yeah. dengan e-filing ataupun e-form di situs DJP online gitu ya Yeah, Bang ya. yeah. Dan juga bisa lapor secara manual ke KPP langsung Ya, gitu ya bisa Bang. lapor Ya? juga secara manual. Bisa dikirim by post nggak Bang kira-kira kalau misalnya Bisa, kawan pajak bisa. berhalangan? Bisa. Bisa ya Bang ya. Bisa dikirim by post juga Ya. by kawan pajak ini. Nah, kalau misalnya kita mau lapor Bang, kita kan harus login ke DJP online nih, harus buat akun dulu kan ya. Betul, Bang. Kira-kira apa aja Bang yang dibutuhkan Ya. Bang? Jadi kawan pajak yang dibutuhkan pertama kali saat kawan pajak ingin melaporkan SPT secara online adalah yang pertama harus memiliki EVIN dulu. Jadi EVIN ini adalah sarana untuk melaporkan secara online kawan pajak. Nah, jika kawan pajak belum memiliki EVIN, maka kawan pajak bisa mendaftar langsung ke KPP terdekat kawan pajak ya. Bisa mendaftar langsung ke KPP untuk memperoleh EVIN seperti itu. Nah, kalau misalkan EVIN-nya sudah ada, tapi ini yang sering terjadi nih Bang Hasan. Biasanya kawan pajak nih setiap tahun sudah lapor SPT secara online, tetapi biasanya passwordnya lupa nih Bang Hasan. Nah, kalau password lupa, disinilah perlunya EVIN kawan pajak, ya. Jadi sarana lupa password ini, kawan pajak memerlukan EVIN juga. Jadi EVIN ini digunakan untuk pendaftaran pertama kali dan juga ketika kawan pajak lupa password seperti itu. Untuk cara mendapatkannya Bang, Ya. kalau misalnya kita lupa password, lupa Oke. EVIN, itu gimana Pak ya kawan Nah, pajak? jadi kawan pajak, jika kawan pajak lupa EVIN ya, di sini DJP sudah menyediakan salurannya, baik itu untuk orang pribadi maupun untuk badan. Nah, untuk orang pribadi sendiri salurannya ada beberapa macam kawan pajak. Yang pertama, kawan pajak bisa menggunakan saluran telepon ke Kering Pajak 1-500-200 atau menggunakan live chat ya di web www.pajak.go.id. Di situ ada live chat, kawan pajak silakan tanya di sana. Kemudian bisa juga melalui email ya, email di nomor alamat emailnya adalah lupa.evin ya @pajak.go.id ya. Sekali lagi lupa.evin @pajak.go.id, begitu kan pajak. Nah, kemudian kan pajak juga bisa menggunakan namanya aplikasi M-Pajak ya, begitu Bang Hasan. Aplikasi M-Pajak ini sudah bisa kan pajak download baik itu di App Store maupun di Play Store, seperti itu kan pajak. Nah, selain itu, kawan pajak juga bisa langsung datang ke KPP atau KP2KP yang ada terdekat dari lokasi kawan pajak. Itu untuk yang orang pribadi, Bang Hasan. Nah, kemudian jika kawan pajak yang berstatus sebagai NPWP badan, maka kawan pajak bisa menggunakan saluran yang pertama adalah tetap telepon ke 1-500-200 ya, bisa melalui Kering Pajak. Kemudian melalui live chat yang ada di www.pajak.go.id ataupun juga bisa langsung datang ke KPP atau KP2KP terdekat di lokasi kawan pajak berada. Seperti itu sarana yang bisa digunakan jika kawan pajak lupa EVIN nih, begitu Bang Hasan kira-kira. Oke, berarti kalau bagi kawan pajak yang sudah sempat nih install M-Pajak gitu Ya. ya Bang ya, bisa cek EVIN-nya di situ. Ya, betul. Kalau misalnya lupa, bisa datang ke KPP terdekat manapun. Betul. Untuk orang pribadi. Ya. Tapi kalau untuk badan harus datang langsung ke tempat kedudukan badan ini ya Bang ya, di mana lokasinya gitu Ya, ya Bang ya. ya. Oke. Nah gini Bang, kan kita tuh ngisi SPT kan Bang, Hmm. ada salah atau tidak lengkap Ya. atau penghitungan tidak benar. Ya. Itu Bang kira-kira SPT kita bisa dibatalkan nggak Bang? Bisa dianggap tidak disampaikan nggak Ya, SPT-nya? Baik Bang Hasan, jadi memang untuk SPT ini sendiri kawan pajak perlu diperhatikan bahwasannya pengisian SPT itu sesuai dengan undang-undang itu harus secara benar, lengkap, dan jelas kawan pajak. Jika tidak benar, lengkap, dan jelas, maka nantinya bisa DJP membatalkan penyampaian SPT kawan pajak. Nah, menurut Undang-Undang KUP sendiri kawan pajak, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan SPT itu dianggap tidak disampaikan, begitu kawan pajak. Nah, yang pertama itu adalah jika SPT itu tidak ditandatangani ya, ini terutama untuk SPT manual misalnya. SPT itu tidak ditandatangani oleh wajib pajak ataupun oleh kuasa wajib pajak ya, dan tidak, jika memang ditandatangani oleh kuasa wajib pajak itu juga harus melampirkan surat kuasa seperti itu. Nah, tanda tangan ini juga bisa dilakukan secara bisa melakukan tanda tangan biasa, bisa juga tanda tangan secara digital kan pajak jika melakukan secara online seperti itu.
Nah, itu yang kondisi yang pertama. Nah, yang kedua, SPT dianggap tidak disampaikan itu kan pajak bisa juga karena SPT-nya tidak lengkap seperti itu, Bang Hasan. Nah, SPT tidak lengkap ini adalah karena SPT tidak melampirkan dokumen-dokumen yang seharusnya dilampirkan dalam SPT. Contohnya misalnya untuk badan misalnya laporan keuangan ataupun bukti potongnya misalnya, ataupun lain-lain, ataupun kesalahan penghitungannya dan lain-lain yang memang wajib dipersyaratkan dalam SPT tahunan kon pajak. Nah, nantinya KPP itu bisa menerbitkan surat kelengkapan jika memang SPT kon pajak itu tidak lengkap. Nah, surat kelengkapan ini sendiri kon pajak harus dipenuhi dalam jangka waktu 30 hari. Nah, jika dalam jangka waktu tersebut kon pajak tidak menyampaikan kelengkapan, maka disitulah Bang Hasan, makanya SPT dianggap tidak disampaikan tadi kon pajak. Jadi, sekali lagi kami ingatkan kon pajak perlu berhati-hati terhadap kelengkapan SPT ya. Kon pajak harus dilengkapi, harus benar dan harus jelas pengisian SPT-nya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kon pajak juga bisa SPT itu dianggap tidak disampaikan jika SPT tersebut statusnya adalah lebih bayar, tetapi penyampaiannya adalah setelah 3 tahun setelah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sendiri. Nah, jika memang jangka waktu 3 tahun itu berakhir, maka kon pajak tidak bisa lagi mengajukan SPT dengan status lebih bayar kon pajak. Nah, jika itu diajukan, maka SPT itu dianggap tidak disampaikan. Nah, kemudian yang keempat adalah penyampaian SPT, kondisinya adalah yang dianggap tidak disampaikan adalah jika penyampaian SPT itu dilakukan setelah DJP itu melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti pemurlaan ya, atau juga diterbitkannya surat ketetapan pajak ya. Itu maka pemeriksaan tersebut dengan adanya pemeriksaan tersebut maka otomatis kawan pajak tidak bisa menyampaikan SPT kembali ya. Jadi SPT yang disampaikan setelah itu dianggap tidak disampaikan seperti itu kawan pajak kira-kira secara singkatnya. Nah, untuk SPT yang tidak disampaikan ini, dianggap tidak disampaikan ini, kawan pajak nantinya DJP itu akan menerbitkan surat pemberitahuan ya. Jadi kawan pajak nantinya akan menerima surat pemberitahuan ya dari KPP tempat kawan pajak terdaftar bahwasannya SPT yang kawan pajak sampaikan itu dianggap tidak disampaikan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut bla 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 seperti itu. Ada alasan-alasannya kenapa kawan pajak SPT-nya dianggap tidak disampaikan seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Seperti itu kira-kira Bang Hasan kondisinya kenapa SPT tidak disampaikan. Oke, kawan pajak berarti kawan pajak berkewajiban untuk melapor secara benar, lengkap, jelas gitu ya Bang ya. Benar. Kalaupun misalnya lebih bayar itu maksimal 3 tahun sejak ya Bang. Ya. Sejak tahun pajak lebih bayar itu harus disampaikan gitu ya Bang ya. Kalau misalnya disampaikan pun nanti akan tertolak atau dianggap tidak disampaikan gitu ya Bang ya. Oke. Nah, tadi kan Bang kita lapor secara e-filing nih. Ya. Berarti nih, nah saya ini ke Bang Robin nih. Kalau misalnya wajib pajak yang udah daftar nih Bang tahun 2024 kan pakai NIK tuh sebagai NPWP, bisa nggak loginnya pakai DJP online menggunakan NIK Bang kira-kira? Ya, jadi kalau kawan pajak nih misalkan menggunakan website DJP online, lalu kan biasa loginnya NPWP yang digit Bang. Nah, apabila kawan pajak sudah melakukan validasi atau misalkan kawan pajak NIK-nya sudah valid lah, katakan sudah valid, baik itu dia sebelum Juli ataupun nanti setelah Juli, itu sudah bisa menggunakan loginnya menggunakan KTP atau nomor NIK. Karena kalau aplikasi sebelumnya ya itu kan memang masih NPWP atau ya kan, sampai saat ini pun masih gitu NPWP atau NIK. Nanti setelah kawan pajak sudah valid itu bisa memilih NPWP ataupun NIK. Nanti setelah mulai per Juli itu wajib NIK semua. Oke, berarti kawan pajak kalau misalnya mau ngecek nih ya Bang ya, ya. valid belum nih, login aja pakai NIK gitu ya Bang ya. Oke, nah tadi Bang ada sedikit tuh mungkin yang pertanyaan bagi kawan pajak, ada apa sih di 1 Juli? Nah itu Bang, kira-kira ada apa tuh, kenapa harus divalidasi hingga 1 Juli gitu Bang batasnya? Ya jadi nanti di tanggal 1 Juli selain NIK atau nomor KTP itu menjadi sarana administrasi perpajakan atau pengganti NPWP, nanti juga DJP akan mengeluarkan sistem Bang Hasan, sistem Cortex istilahnya lah, atau kalau di kita itu PSIAP ya. Nah, PSIAP ini nanti menjadikan semua aplikasi, kalau kawan pajak kan sekarang misalkan ya ada yang menggunakan itu EPBK atau EPHTB atau misalkan e-filing, e-form atau aplikasi apapun DJP ya, itu nanti akan berpusat ke satu website itu. Kayak dibilang Cortex gitu. Nanti di website itu pun kawan pajak bisa melihat nih kewajiban-kewajibannya atau pembayaran-pembayaran kawan pajak gitu loh. Atau AR-nya, misalkan ada yang pengen tahu AR-nya siapa,
itu di situ semua nanti di sistem itu akan disediakan. Lebih mudah gitu ya Lebih Bang mudah, ya. Lebih mudah daripada aksesnya sekarang. lebih mudah. Kalau sekarang kan wajib kawan pajak kan Bang banyak aplikasi tuh ya Bang ya. Iya, Kalau betul. Untuk badan aja ada berapa ya Bang? Iya. ISPT, baru ada input identifikasi, DJP betul. online. Ini semuanya bakal digabungin gitu ya Bang Digabungin. ya per 1 Juli. Nah itu mungkin terkait dengan reformasi perpajakan ya Bang ya. Betul. Oke Bang. Tapi sebelum berakhir nih, saya punya pantun nih buat kawan pajak nih abang-abang. Apa tuh Bang Hasan? Sungguh manis si buah belimbing. Cakep. Dibikin rujak, dimakan bersama. Cakep. Lapor SPT pakai e-filing. Bisa lapor pajak di mana aja. Satu lagi Bang Abang. Oh, ada lagi. Buah jatuh ke dalam parit. Cakep. Airnya beriak, tenggelamlah si buah. Artinya. Usai waktu kita izin pamit. Semoga informasinya menjadi berkah. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kawan Pajak. Terima kasih Pak Pajak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeay.